ongkang-ongkang tiap bulan bisa beli mobil baru, nggak usah kredit lagi. Sertifikat ini selama ini yang terdengar itu sampai dengan saat ini pengurusannya itu tidak segera dan tidak cepat seperti apa yang mereka inginkan. Ada yang setahun, 2 tahun, bahkan 4 tahun pun juga sampai sekarang pun juga masih belum selesai. Ada apakah ini? Kalau toh ini tidak diketahui Pak Kepala, tapi inilah kenyataan yang terjadi di Bangkalan. Jadi mohon kiranya bisa memberikan keterangan yang jelas, yang terang-benderang, sehingga kami dari para wartawan bahkan ini semuanya sudah hadir dan sudah dihadirkan. Di sini juga ada aparat, tentunya pun juga kami tidak akan mengada-ngada kenapa kami harus memaksa datang siang-siang terik seperti ini, datang untuk minta kejelasan dari Bapak. Itu Pak, poin pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang lebih menyakitkan dan menyayat hati ketika masyarakat kecil mengurus sertifikat. Ini harus menghabiskan dana sampai jutaan. Mungkin Pak Tan Sri tidak bisa mendeteksi. Nah, kalau melihat begitu, berarti pegawai BBN ini golongan yang punya jabatan enak aja, ongkang-ongkang tiap bulan bisa beli mobil baru, nggak usah kredit lagi. Yang ketiga, ketika menghambat proses sertifikasi, ini adalah menghambat proses pendapatan anggaran daerah. Ketika ada BPHTB, sebenarnya harus terbayarkan dengan membayar terjadinya sertifikat, tetapi tidak pernah dilakukan dan tidak pernah selesai sertifikat itu, sehingga sertifikat itu tidak jadi dan otomatis tidak ada PAD kepada daerah. Yang keempat, ya pokoknya yang selanjutnya, ayolah kita ini zamannya corona, proses percepatan ini sudah kerjakan seperti biasa. Pak Tan Sri tahu bahwa kalau sudah ada di mejanya Pak Kepala ini minimal maksimal 3 hari kan harus selesai itu. Seingat saya dengan zamannya Pak Dar sudah Kepala BPN yang lama itu. Ketika ada waduk Nepa itu, ya, itu ketika masuk mega ini harus 3 hari sudah selesai. Tapi ini kenyataannya nggak usah jauh-jauh lah. Kita membuat tanah wakaf HMI setelah di demo jadi. Pak Tan Sri tidak tahu bahwa di bawah ini sudah ada masukan untuk tanah wakaf. Sekarang punya Muhammadiyah yang dihibahkan di Gria Abadi, di Soka Abadi, ini sampai sekarang 4 tahun tidak berkutik. Sehingga orang yang menghibahkan itu dianggap sebagai seorang pendusta. Artinya apa? BPN ini semakin menebarkan dosa dan suudzon. Dan juga pengurusan dari tanah hak guna bangunan ke sertifikat hak milik ini ketika menebarkan dosa dan suudzon. Dan juga pengurusan dari tanah hak guna bangunan ke sertifikat hak milik ini ketika sudah jelas semuanya, ini ada percepatan. Jadi percepatannya kalau cuma ada sertifikat hilang pengganti, ini ada percepatan 20 juta. Jadi mungkin Pak Tan Sri kalau di sini langsung beli rumah kayangan yang 1 M berapa itu? Hah? Jadi sekitar itu. Seperti rumahmu di kayangan itu. Nah, ini gambarannya. Tapi yang saya yakin entah Pak Tan Sri dapat bagian atau tidak, tapi minimal kena kecipratan. Tapi bagaimana lah? Masa yang kaya ini lebih kaya
golongan bawahnya dari Pak Tan Sri-nya. Ini kondisi real ini jangan terlalu begitu terus. Ada yang ngurus sampai 40 juta, padahal nilai realnya ini berapa sih? Kita semua ini ingin tahu masyarakat. Jadi yang pertama tolong dijawab, proses pembuatan sertifikat ini jangka waktunya berapa? Dari mulai masuk dan diklik. Jadi yang selama ini belum diklik-klik Pak, dan didaftarkan masuk ke BPN, tapi belum terdaftar, sehingga tidak bisa diproses. Seandainya dimasukkan ke komputer, cek, ini kan jangka waktunya kalau tidak keliru setengah bulan, 14 hari. Nah ini berapa limit waktunya? Yang kedua, berapa sih nilai nominalnya yang harus dibayarkan? Sehingga masyarakat ini, udahlah, kita ini bisa melihat dari media manapun, dari media sosial dan lain sebagainya. Orang ini akan tahu juga informasi tersebut. Semoga Pak Tan Sri tidak melindungi anak buahnya yang neko-neko. Pak Arifin dari polisi. Intel. Mas Dayat. Enggak. Jangka waktunya seketika sudah masuk loket sampai Tergantung dari jenis pelayanannya Pak. Ada pelayanan pokoknya balik nama. kalau balik nama berapa hari? Balik nama 7 hari. 7 hari. Iya. Itu balik nama. Dengan tentunya clear. Namanya balik nama itu udah bersertifikat. Terus mau dibalik nama, pasti dasarnya akte jual beli. Itu ada akte jual belinya. Lengkap. 7 hari itu. 7 hari. Lengkap. Di situ banyak persyaratan-persyaratan yang harus KTP-nya, harus PBB-nya sudah dilunasi yang berjalan. Kalau belum dilunasi tahun berjalan, kami nggak bisa di aplikasi kami nolak, karena sudah link dengan pajak. BPHTB-nya harus dibayar. Oke, baru saya ingat juga. Tadi abang bilang mengenai BPHTB. Yang saya bilang tadi itu kami mencatat. Jadi masyarakat sebelum daftar tanahnya itu, mereka harus melakukan membayar kewajibannya. Sebelum membuat akte jual beli itu, dia harus penuhi dulu kewajibannya, yaitu membayar pajak BPHTB. Kalau tidak dibayar itu, tidak bisa masuk dalam aplikasi. Itu otomatis kan? Otomatis, harus wajib itu. Untuk Tapi kalau sudah persyaratan sudah jelas, ini maksimal 7 hari. 7 hari. Kalau kena. Ya. Terus selanjutnya mengenai biaya. Biaya juga kami sudah diatur. Namanya PP 128 PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Di situ tergantung dari jenis pelayanannya juga. Kalau cuma pendaftaran itu cuma bayar 50.000 Pak. Makanya tadi bilang 40 juta, kaget saya. Itu kalau pendaftaran cuma bayar di loket kami 50.000, dan itu tidak bisa bayar cash, harus lewat bank, harus lewat ATM. Kami tidak menerima cash di loket. Itu. Mengenai rinciannya, kami juga sudah diatur oleh Permen ya, 122 ya. Ada rincian rumusnya di situ, dan itu masyarakat bisa melihat berapa sih rincian yang harus saya bayar. Oleh karena itu, terkait dengan semuanya ini, mungkin pada kesempatan ini karena ada media juga, saya berharap, saya minta kepada masyarakat, apabila ingin mengurus tanahnya atau ngurus sertifikatnya, silahkan datang langsung ke BPN. Kami ada jalur khusus yang pemohon langsung. Namun kalau ada kuasa, lampiri surat kuasanya, dan kami minta para penerima kuasa tolong berkomunikasi dengan kami. Kalau memang ada kelengkapan, tolong secepatnya disampaikan kepada yang bersangkutan. Karena ya saya juga maklumi namanya teman-teman yang kuasa mungkin pekerjaan macam itu aja, banyak yang lainnya sampai terlupakan. Dan saya juga menyalahkan anggota saya karena kita menumpuknya pekerjaan Pak. Nanti Pak Abang setelah ini saya keliling lihat ruangan itu berkas sampai segini Pak dengan proyek ini. Berkas itu Pak, itu berkas kami sampai malam semua kerja itu. Kantor yang kerja sampai malam, Abang bisa cek di sini, bahkan sampai jam 3. Itu ngerjain.
bersertifikat. Ya itu yang itu. Terus selanjutnya